Setelah saya coba analisis, oh tampaknya MK pertama tidak terlalu dalam memahami tentang PKPU, ya, kepailitan dan PKPU, khususnya mungkin PKPU dalam kasus ini. Kedua, MK tidak mencermati secara historical itu perundang-undangan itu berjalan gitu kan, sehingga ketika dijadikan putusan dia menjadi bermasalah. Halo Sobat Juara, kembali di podcast Juara, Jurnal Reviewing dan Artikel Hukum Bersuara. Bersama saya Yeriko yang akan menjadi host pada episode kali ini, yang akan mengangkat tema yang sangat menarik yang baru saja diterbitkan di Jurnal Reviewing volume 13 nomor 1 di bulan April tahun 2024. Sobat Juara, Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 23 tahun 2021 membuka upaya hukum berupa kasasi bagi putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang dibatasi oleh dua syarat formil, yaitu PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Dan aturan baru yang dihasilkan MK ini justru menimbulkan masalah baru. Dan ini merupakan satu pembahasan yang sangat menarik yang telah ditulis di naskah salah satu penulis kita di Jurnal Reviewing volume 13 nomor 1 yang berjudul Mengembalikan Supremasi Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan upaya hukum kasasi atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sobat Juara dapat langsung akses di website kami di reviewing.bphn.go.id/ejurnal. Baik Sobat Juara, tanpa berlama-lama lagi langsung saja telah hadir bersama saya di studio langsung salah satu penulis kita yang tulisannya baru saja diterbitkan di Jurnal Reviewing volume 13 nomor 1 di bulan April tahun 2024. Bersama saya telah hadir di studio Bapak Dr. Teddy Anggoro SHMH. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang Bapak Teddy. Terima kasih Pak Yeriko. Terima kasih atas undangannya ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio kami Bapak. Baik, Sobat Juara, untuk mengawali podcast kita kali ini, sepertinya Sobat Juara ingin lebih mengenal Bapak Teddy, Pak. Mungkin berkenan untuk menyapa Sobat Juara dan memperkenalkan diri, dipersilakan. Baik, Sobat Juara, saya memperkenalkan diri, saya Teddy Anggoro, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang kebetulan juga memang mengampu mata kuliah hukum kepailitan ini, gitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, saya pernah ditunjuk sebagai ketua untuk penyusunan naskah akademik amandemen Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban itu sendiri. Mudah-mudahan jadi apa yang saya tulis ini memang merupakan sesuatu yang sesuai dengan bidang saya dan sesuai dengan minat saya di bidang keilmuan hukum khususnya kepailitan. Itu Pak Yeriko, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Ya, untuk mengawali diskusi kita kali ini Bapak, saya rasa Sobat Juara pasti ingin lebih mengetahui alasan Bapak mengangkat tema terkait hal ini begitu Bapak. Baik Pak Yeriko, terima kasih sekali. Jadi kalau bicara tentang artikel ini, tema ini sebenarnya ada dua hal yang berjalan secara paralel ya. Yang pertama memang saya yang menggeluti bidang hukum kepailitan ini gitu ya, dan terhitung sejak 2017 yang saya tadi pegang sebagai ketua tim untuk ketua Pokja ya, untuk menyusun naskah akademik sampai dengan hari ini gitu ya, di tim panitia antar kementerian untuk membahas draftnya. Jadi isu-isu terkini gitu itu ada di sekitar saya gitu ya, terkait dengan kepailitan. Yang kedua, bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Mungkin kita semua mengetahui Mahkamah Konstitusi belakangan ini ya ada kurang lebih pertanyaan-pertanyaan, ketidakpuasan gitu ya, yang ternyata itu kalau saya perhatikan dari bidang-bidang yang saya tekuni gitu ya, ternyata memang
ada beberapa hal gitu ya terkait dengan masalah substansi yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ya khususnya di bidang undang-undang di bidang keperdataan maupun perekonomian. Nah, memuncaknya itu adalah di Undang-Undang Kepailitan ini gitu ya, ketika ada judicial review pasal 235 dan 293 ya, yang meminta supaya diberikan upaya hukum terhadap PKPU gitu. Nah, begitu diputus, ternyata dilihat dari sisi kajian kepailitannya ada yang kurang tepat nih, kurang lebih itulah yang jadi trigger gitu ya. Kenapa akhirnya menulis tema ini gitu. Baik. Ya, baik Bapak. Jadi itu merupakan alasan dari Bapak Teddy mengangkat tema tersebut ya, Bapak. Kemudian juga saya kebetulan sejak bulan April setelah diterbitkannya naskah Bapak di Jurnal Revinding volume 13 nomor 1 ini saya sudah membaca. Namun mungkin ada Sobat Juara yang belum membaca naskah Bapak. Mungkin berkenan Pak untuk di-share kepada kami. Karena menurut saya ini naskah yang sangat bagus sekali, yang memberikan banyak masukan bagi yang membacanya begitu ya. Mungkin Bapak berkenan sharing kepada kami summary-nya mungkin Pak secara singkat isi dari naskah yang telah Bapak tuliskan tersebut, Bapak. Baik, terima kasih Pak Yeriko. Saya mungkin mau mulai sedikit mundur ya. Jadi pada saat perkara ini diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya, sebenarnya sudah ada permohonan yang sama ya di tahun 2020 gitu. Tetapi pada saat itu Mahkamah Konstitusi menolak nih. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi permohonannya itu tidak terbukti ya, dalam artian bahwa pasal tersebut masih konstitusional lah gitu ya. Tetapi kemudian beda 1 tahun diajukanlah judicial review lagi terhadap pasal yang sama. Nah, ini bicara tentang tadi ya, mungkin takdir, tiba-tiba saya diundang oleh DPR, karena DPR mau menyusun jawaban DPR. Waktu itu saya sampaikan kepada DPR, saya bilang ada perjalanan sejarah nih kalau bicara tentang apakah perlu ada upaya hukum atau tidak. Saya sampaikan dulu zaman Belanda sampai dengan tahun 98 gitu ya, jadi ada undang-undangnya Vordering itu peraturan kepailitan, yang namanya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, saya bilangnya bahasa Belandanya Surscience van Betaling itu ada upaya hukumnya di zaman itu gitu. Dan ketika tahun 98 ketika kita krisis berubah undang-undangnya melalui Perpu 198, upaya hukum itu dihapus gitu ya, tetapi difokuskan PKPU itu hanya kewenangan dari debitor gitu ya. Nah, pada saat tahun 2004 terjadi amandemen ya, menjadi Undang 37 tahun 2004, ditambahkan kewenangan kreditor. Jadi ya kreditor yang bisa mengajukan PKPU bukan hanya debitor tapi kreditor. Ya. Tetapi upaya hukumnya tetap ditiadakan mengikut yang tahun 98 gitu. Nah, saya sampaikan pada saat itu ke forum teman-teman DPR, saya sampaikan pilihannya 2. 1, saya bilang kita kembalikan seperti tahun 98. Tidak ada upaya hukum tapi harus ditafsirkan PKPU itu hanya hak gitu atau wewenang dari debitur. Sehingga nggak ada masalah tuh, saya bilang. Atau yang kedua, tetap dengan seperti ini. Jadi kewenangan dari debitur dan kreditur, tetapi saya bilang dia diberikan hak untuk kasasi. Karena kalau dipaksa dia nanti PKPU, dia perlu ada upaya hukum untuk mempertahankan benar apa enggak sih, gitu ya. Saya ini PKPU atau tidak, saya bilang. Nah, di situ saya sampaikan kepada teman-teman DPR pada saat itu, dan kemudian ketika putusan, gitu ya, saya juga agak takjub. Kok loncat sekali nih, saya bilang ya, MK memutusnya gitu. Pertama, berbeda dengan putusan yang sebelumnya. Kedua, dia tidak hanya memberikan kasasi terhadap PKPU, tapi juga dia tambahkan ada syarat baru dalam hal perdamaian diajukan oleh debitor ditolak gitu. Nah, itu yang kemudian setelah saya coba analisis, tampaknya MK pertama tidak terlalu dalam memahami tentang PKPU, ya, kepailitan dan PKPU, khususnya mungkin PKPU dalam kasus ini.
Kedua, MK tidak mencermati secara historical itu perundang-undangan itu berjalan gitu kan, sehingga ketika dijadikan putusan dia menjadi bermasalah gitu. Dan yang bisa saya sampaikan ada faktanya gitu ya, bahwa ternyata dengan syarat itu gitu ya, ada pihak yang mau mengupayakan keadilan melalui kasasi itu jadi terhambat dengan syarat itu gitu. Itu kurang lebih gitu, Pak. Resumnya lah gitu. Terima kasih Pak Yeriko. Iya, baik. Sobat Juara, tadi Pak Teddy baru saja menjelaskan secara singkat naskah dari yang telah Bapak tuliskan tersebut ya. Ini merupakan satu hal yang sangat menarik begitu Pak Teddy. Kemudian saya setelah membaca naskah Bapak ada banyak sekali pasti yang menarik begitu Pak, dan salah satunya adalah kebetulan saya seorang analis hukum Pak. Jadi salah satu tugas kami salah satunya adalah ya kita mengevaluasi peraturan perundang-undangan, kemudian kita seringkali mensandingkan beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian ternyata ini juga dilakukan oleh Pak Teddy di tulisan Bapak begitu, mensandingkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku begitu ya Pak. Dan mungkin bisa di-sharing kepada Sobat Juara begitu Pak, kesimpulan dari apa yang telah Bapak sandingkan tersebut begitu di tulisan Bapak, silakan. Betul. Jadi saya itu kan sampai pada pemikiran bagaimana menyajikan artikel ini supaya tidak menjadi perdebatan panjang. Caranya kan ya kita sajikan gitu ya. Historicalnya tadi itu saya sajikan, itu bagian dari membangun argumentasi gitu ya. Nah, saya munculkan dari ketentuan Velleman Verordening. Ada upaya apa saja sih di PKPU itu gitu ya. Kemudian bagaimana di Perpu 198 yang mengubah Velleman Verordening itu. Kemudian di Undang-Undang terakhir 37 2004 yang saat ini masih berlaku. Nah, saya munculkan di situ kemudian saya tunjukkan gitu ya bahwa di Velleman Verordening baik PKPU maupun turunan-turunannya upaya itu semua ada upaya hukumnya gitu ya. Tetapi kemudian di Perpu 198 dia sudah tidak ada lagi upaya hukumnya. Demikian juga di 37 2004 tidak lagi ada upaya hukumnya. Nah, yang menarik adalah gitu ya, yang diminta oleh pemohon ini dalam judicial review-nya sebenarnya dia minta adanya upaya hukum. Jadi kalau ada PKPU dia upaya hukum gitu ya. Tetapi MK gitu ya memutusnya lebih dari sekedar upaya hukum gitu ya. Upaya hukum dia kasih tapi syaratnya dia tambahkan. Yang setelah kita analisis ternyata gitu ya, yang dikabulkan MK itu sebenarnya adalah ketentuan yang pernah ada di Velleman Verordening di pasal 275 ayat 1, yaitu dalam hal terjadi kepailitan karena gitu ya PKPU ya yang diajukan perdamaian ditolak. Jadi akhirnya melalui menjabarkan ketentuan-ketentuan di 3 perundang-undangan itu kelihatan bahwa pemohon ini maksudnya adalah minta supaya dihidupkan lagi pasal 218 Velleman Verordening, yaitu PKPU ada upaya hukum. Tetapi MK malah menghidupkan ketentuan bukan yang itu gitu, tetapi pasal yang lain di Velleman Verordening yaitu 275 ayat 1 itu. Makanya saya bilang ini MK salah nih kayaknya di sini nih menjatuhkannya gitu ya, memenuhi tuntutan dari si pemohon judicial review-nya gitu. Gitu Pak Yeriko. Baik. Siap. Jadi ini merupakan menyandingkan peraturan perundang-undangan dari yang sudah tidak berlaku sampai yang masih berlaku ya Pak. Ini merupakan satu analisa yang sangat komprehensif menurut saya. Mungkin kemudian selanjutnya Pak, mungkin pertanyaan saya untuk Sobat Juara yang sedang menyaksikan, Bapak menyampaikan di naskah Bapak bahwa Bapak merasa MK banyak hal yang belum digali begitu ya Pak. Mungkin Bapak bisa sharing kepada kami semua apa saja sih Pak yang mungkin seharusnya MK menggali dalam mungkin aspek filosofisnya, yuridis dan sebagainya yang memang belum digali oleh MK dalam hal ini begitu Pak. Betul. Yang pertama saya mau masuk dulu yang dilakukan MK ini sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari background keahlian gitu ya,
hakim-hakim MK ini kan mayoritas diisi oleh ahli hukum tata negara, gitu ya. Tentu perspektifnya terlalu publik, gitu kan. Kadang sedangkan yang diajukan judicial review ini adalah undang-undang yang di bidang bisnis, yang kaitannya pasti perekonomian, keperdataan, gitu ya. Nah, meskipun memang di perwakilan MK juga ada hakim-hakim yang berasal dari Mahkamah Agung, tetapi ya mungkin itu bisa membantu dan mungkin dalam sisi lain juga tidak terlalu membantu, mengingat bicara bisnis ini kan spektrumnya luas sekali dan sangat update harus gitu ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan putusan ini terjadi karena ada hal itu gitu. Jadi pemahaman terhadap subjek-subjek hukum yang kemudian menjadi objek gitu ya dalam judicial review itu yang jadi isu. Khusus untuk kasus ini gitu ya. Saya mau menyoroti terkait dengan pemahaman PKPU itu sendiri. Kalau kita lihat yang namanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini kan harusnya domainnya dari orang yang berutang atau debitur. Dia minta tunda, saya tunda dulu dong, gitu kan? Karena satu alasan lah, gitu ya. Tetapi di Undang-Undang 37 2004, gitu ya, diberikan kesempatan buat yang memegang piutang atau kreditor. Kan sebenarnya agak lucu, gitu ya, ketika masa di kreditor malah minta utangnya ditunda. Kan sih very funny gitu ya. Makanya saya sempat berpikir kalau misalnya MK mungkin fokus di pemahaman ini, mungkin keputusan yang dia ambil adalah dia menyatakan bahwa kreditur ya itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi dikembalikan kepada debitur gitu ya tanpa ada upaya hukum gitu kan. Harusnya begitu tuh gitu ya. Tapi MK kan ikut dalam permohonan gitu, alur berpikirnya permohonan ini gitu, sehingga dia nggak pernah melihat option itu. Padahal kalau itu dia pahami dengan baik, pasti akan ketemu tuh gitu ya. Yang kedua, saya bilang, yang tadi Pak Yeriko bilang, ini disandingkan peraturan perundang-undangan. Ini kan sebenarnya kan accessible buat mereka, ya kan? Sebenarnya kalau mereka mau mencari lebih dalam, kelihatan nih, ya kan? Oh ternyata yang dia minta itu sebenarnya pasal 218 Felesman Verodening dihidupkan lagi ada upaya hukum terhadap PKP atau Susayan Betaling itu di sana. Tetapi yang saya kabulkan ini sebenarnya udah ada pasal di Felesman Verodening itu di pasal 275, jadi sebenarnya nggak terlalu tepat. Nah kalau seandainya itu mereka punya, saya yakin banget bahwa putusan ini bermanfaat gitu, menjawab kebutuhan terhadap judicial review berdasarkan pasal 28D ayat 1 itu kan. Kalau dengan kondisi saat ini ketika contoh seperti kasus yang menyeruak ini kan, saya contoh ambil kasus kan PT PP Persero karena dia BUMN. Jadi orang melihat semua gitu ya. Dia mau mengajukan kasasi ditolak. Padahal dia pada saat itu di PKPU dengan melanggar undang-undang. Karena dikatakan di undang-undang di PKPU harus di wilayah kedudukan di mana anggaran dasarnya. Dia di PKPU di Makassar. Ini kan udah jelas salah nih. Tapi dia mau mengajukan kasasi nggak bisa. Karena dianggap syarat bahwa perdamaian ditolak di mana. Gitu kan. Nah saya membayangkan di luar PP mungkin masih ada lagi. Ya kan, yang udah nggak jadi perhatian nih. Gitu kan. Makanya saya pikir ini harusnya kalau MK masuk ke dalam pemahaman ini, kayaknya ini putusan bisa lebih berguna nih sebenarnya, bisa memenuhi pasal 28 huruf di ayat 1 itu gitu, Pak Yeriko. Baik Bapak. Kemudian kalau kita melihat lagi Pak, setelah kita gali lagi, setelah adanya munculnya permasalahan, pastinya ada dampak. Dari masalah yang terjadi ini. Kalau dari sudut pandang Bapak begitu Pak, mungkin apa saja sih Pak dampak setelah adanya permasalahan ini yang Bapak temukan di naskah Bapak tersebut? Baik, yang pertama sesuai dengan judul artikel kan, jadi supremasi gitu ya terhadap pasal 28D ayat 1 itu menjadi turun kan pasal 28D itu bilang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi kan tujuan itu nggak tercapai. Harusnya kan jaminan Undang-Undang Dasar ini terlaksana di dalam Undang-Undang 37 2004 kepailitan kan. Jadi dari sisi konstitusionalitasnya seperti itu. Dari sisi praktek Pak gitu ya, yang harapannya tadi ini menjadi jalan keluar terhadap
PKPU yang dipaksakan gitu ya, PKPU yang dirasakan merugikan gitu ya. Ini jadi nggak jadi jalan keluar kan? Iya. Iya kan? Bahkan di dalam beberapa kasus untuk PKPU yang dipaksakan, mereka merasa bahwa loh, kita kan mau menolak putusan ini. Kenapa kita harus mengajukan perdamaian? Kan jadi kontradiktif gitu, kurang lebih begitu ya. Jadi dari sisi konstitusionalitas ada kerugian, dari sisi bisnis gitu ya, karena memang undang-undang kepailitan PKPU ini mengatur bagaimana cara pembayaran utang secara kolektif, bagaimana memberikan kepastian hukum kepada kreditor maupun debitur, itu jadi nggak tercapai Pak Jericho. Sayang sekali kan udah level sampai judicial review di MK, tapi begitu aplikasinya menjadi terhambat karena putusan MK itu sendiri gitu. Baik, berarti cukup banyak dampak kerugian dari konstitusional itu ya Pak ya? Betul. Baik. Mungkin selanjutnya Pak, kalau pastinya kalau di jurnal revenue khususnya, kita ketika mengangkat satu permasalahan pastinya ada rekomendasi dari penulis-penulis kami. Betul. Begitu juga dengan Bapak, begitu dari naskah yang sudah Bapak tuliskan di Jurnal Revenue volume 13 nomor 1 ini, boleh di-share kepada Sobat Juara semuanya Pak, dari permasalahan yang diangkat ini, apa rekomendasi yang Bapak bisa berikan dari sudut pandang Bapak terkait dalam hal ini begitu Pak? Betul. Pertama, fakta bahwa Mahkamah Konstitusi keputusannya bisa berubah terhadap ketentuan yang sama yang diuji gitu ya. Kayak contoh di kasus ini maupun ada di kasus-kasus yang lain gitu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa berubah gitu. Nah, yang kedua harus yang merasakan adanya kerugian secara konstitusional dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini gitu ya, dia harus muncul, mengajukan ini lagi, gitu ya. Jadi mungkin pemohonnya subjeknya jadi berbeda, tetapi untuk substansi yang sama, gitu ya. Kemudian ketika menyampaikan argumentasi, gitu ya, harapannya ya MK menjadi lebih komprehensif, lebih mendalam, gitu ya, untuk membahas ini, sehingga saya berharap gitu ya, kalau itu terjadi, maka ada koreksi terhadap putusan MK yang sudah menjadi rumusan undang-undang tadi ya di 235 itu kan, menjadi dikatakan tidak ada upaya hukum kecuali gitu ya, PKPU yang diajukan oleh kreditur itu dapat mengajukan kasasi gitu. Jadi itu win-win, menyelesaikan masalah dan sesuai dengan harapan dan apa ya? Saya yakin mungkin impact-nya juga ke bisnis ya, jadi lebih pasti gitu ya, perekonomian juga mungkin secara tidak langsung akan jauh lebih berkembang lah gitu ya. Meskipun kita nggak bisa ngelihat dari kasus per kasus ya, tapi kita harus ngelihat kumpulan kasus-kasus itu gitu ya. Mungkin akan ada dampak lah ya terhadap perekonomian, terhadap bisnis di Indonesia. Gitu sih Pak Eriko. Baik, Sobat Juara, itu merupakan rekomendasi dari Bapak Teddy untuk naskah permasalahan yang diangkat di naskah tersebut ya Pak Sobat Juara. Baik, Pak Teddy, nggak terasa ternyata kita cukup lama ini kita berdiskusi Pak. Namun saya rasa bagi kami dan pastinya Sobat Juara ini merupakan satu hal yang kami sangat diapresiasi begitu Bapak Teddy berkenan hadir dan bisa sharing kepada kami begitu. Mungkin sebagai closing statement ini Pak, mungkin bisa apalagi Sobat Juara, Bapak Teddy ini merupakan dosen dari Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pastinya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari Pak Teddy. Mungkin sebagai closing statement, mungkin ada pesan khusus Pak, khususnya terkait dengan masalah yang Bapak angkat tersebut begitu, yang bisa di-sharing kepada kami untuk menambah ilmu kami semua ini Pak. Betul. Baik, yang pertama pemahaman terhadap hukum kepailitan dan PKPU ini kalau di Indonesia memang masih kayak di level yang sangat tinggi ya. Kenapa? Karena bicara kepailitan PKPU selalu bicara tentang perusahaan gitu ya, selalu bicara tentang utang-utang besar gitu. Padahal di banyak negara gitu ya, kalau kita bicara kayak Malaysia aja nggak usah jauh-jauh gitu ya, Singapura atau misalnya
Australia, bahkan Amerika, kepelitan dan PKPU itu udah menjadi kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang udah nggak sanggup lagi bayar kartu kreditnya, ya dia mengajukan kepelitan, dia minta penundaan kewajiban pembayaran hutang, karena dengan melalui kepelitan dan PKPU yang berdasarkan undang-undang ini, itu nggak ada tuh nanti istilah kayak debt collector, nagih, karena semua sudah harus by regulation gitu kan, dan caranya pun sudah diatur dengan tertib gitu. Nah, harapannya ketika misalnya nanti ini sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, awareness, pemahaman terhadap undang-undang kepelitan dan PKPU pun menjadi tinggi gitu ya. Iya. Jadi mungkin nanti kayak Mahkamah Konstitusi atau pengadilan-pengadilan jauh lebih punya pemahaman yang lebih hebat lagi, apalagi mereka berhadapan dengan kasus-kasus real kan gitu ya. Jadi ketentuan ini menjadi membumi, menjadi bermanfaat gitu ya, sehingga ke depan ini menjadi tools yang ya dalam tanda kutip mensejahterakan gitu ya, menguntungkan gitu kan rakyat maupun negara gitu. Nggak jadi sesuatu yang eksklusif, tapi kemudian ketika masuk keturunan ini merugikan gitu ya masyarakatnya. Kurang lebih itu sih, Pak Yeriko. Baik. Jadi harapannya masyarakat lebih banyak lagi edukasi terkait dengan kepelitan ini ya Pak, jadi biar lebih merata. Baik, terima kasih Bapak Teddy Anggoro atas kesempatannya telah berkontribusi juga di Jurnal Refinding volume 13 nomor 1. Dan kami harap Sobat Juara juga bisa memberikan masukan juga seperti Bapak Teddy di Jurnal Refinding di edisi-edisi selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yeriko, selamat pagi, sukses, juara, jurnal artikel, Refinding Hukum Bersuara. Ya. Terima kasih. Baik, Sobat Juara, baru saja kita berbincang dengan salah satu penulis kita di Jurnal Refinding volume 13 nomor 1, yaitu Bapak Dr. Teddy Anggoro, SH.MH. Sobat Juara juga dapat memberikan ide, gagasan, maupun masukannya di Jurnal Refinding, dapat membuka langsung di website refinding.bphn.go.id/e-journal. Sebagai informasi, Jurnal Refinding dibuka 3 edisi pada setiap tahunnya. Dan simak terus sosial media kita untuk mendapatkan update berita selanjutnya. Saya Yeriko Kasworo, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam sehat, dan sampai bertemu di episode selanjutnya.